Pemirsa, seperti biasa dalam Metro Siang kami hadirkan segmen Kilas Siang. Ada beberapa informasi utama dalam Kilas Siang. Yang pertama, seorang remaja yang tengah sakit di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terpaksa ditandu sejauh 13 km menuju puskesmas terdekat karena kondisi akses jalan yang buruk. Pemirsa, kita lihat dalam rekaman video amatir ini, nampak warga menandu seorang remaja yang tengah sakit menggunakan kain sarung dan sebatang kayu. Warga secara bergantian menandu karena harus menempuh jarak sangat jauh, yakni mencapai 13 km menuju puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Warga meminta pemerintah daerah setempat segera memperbaiki akses jalan yang ada agar hal serupa tidak terus terjadi. Puskesmas Malunda, inilah salah satu warga. Ini warga juga menemani ditandu. Itulah. Satu lagi informasi yang menyingkap fakta bahwa ternyata masih ada pemerintah daerah yang mungkin belum terlalu fokus pemirsa terhadap pembangunan di sejumlah daerah, termasuk yang tadi bayangkan kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus maka makin banyak warga yang juga nantinya akan merasakan ketidaknyamanan di sana. Bahkan untuk sakit saja mereka harus ditandu di sana. Kita harus ke informasi lainnya lagi pemirsa, di mana ada warga di Pantai Welahan Wetan, Cilacap, Jawa Tengah digemparkan dengan adanya hiu totol yang mati terdampar di pantai. Kita lihat pemirsa, seekor hiu totol ini ditemukan mati terdampar oleh nelayan di Pantai Welahan Wetan, Cilacap. Hiu dengan panjang mencapai 7 meter dan berat 3 ton ini terdampar setelah diduga terseret ombak saat sedang mencari makan udang rebon di sekitar pantai. Ironisnya warga beramai-ramai mengambil bagian hiu mulai dari sirip, daging, dan bagian lainnya. Mereka mengaku daging yang diambil akan digunakan untuk pakan hewan ternak mereka, yakni ayam dan bebek. Petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Cilacap melakukan pemeriksaan dan memberikan pagar pembatas agar warga tidak lagi mengambil bagian dari hiu totol. Pemirsa, hiu totol sendiri merupakan salah satu hewan yang dilindungi karena masuk dalam kategori terancam punah. Dari kejadian ini kita juga harus berkaca bahwa ternyata masih banyak masyarakat kita yang kemudian harus juga diberikan edukasi jika mendapatkan kejadian-kejadian seperti ini di kemudian hari atau di wilayah lain. Baiknya langsung laporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah BKSDA setempat. Berikutnya lagi pemirsa, kita ke Kilas Siang yang lain. Ada Partai Nasdem yang kembali mengadakan acara bedah film Masih Ada Asa. Film ini menggambarkan seberapa pentingnya Undang-Undang TPSK dan Perlindungan Negara terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Pemirsa, diskusi ini dimoderatori langsung oleh Taufik Basari, yaitu mantan anggota DPR RI tahun 2019-2024 yang pada masa jabatannya memperjuangkan RUU TPKS sebelum disahkan di DPR pada tahun 2022. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum, Advokasi dan HAM, Taufik Basari, kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan Undang-Undang TPSK dan perlindungan korban dari orang terdekat membuat kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi. Dalam diskusi ini dibahas pentingnya keterlibatan pemerintah dalam melindungi korban kekerasan seksual dari perlindungan hukum, psikis maupun trauma. Menurut Olin Monteiro, produser film Masih Ada Asa, berharap dari film ini dapat membuka edukasi kepada pejabat dan penegak hukum di daerah-daerah terpencil agar lebih serius menanggapi kasus kekerasan seksual di wilayahnya. Dalam acara ini juga dihadirkan anggota DPR RI fraksi Nasdem, Juli Laiskodat. Entah apa sampai bisa dimentahkan itu, tidak bisa sampai ke jenjang pengadilan yang saya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.